Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khonus Ramadhani dari kelas 10B, absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Singosari. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Singosari, masa kejayaan Kerajaan Singosari, faktor kemunduran, dan juga bukti peninggalan Kerajaan Singosari. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Jadi, Kerajaan Singosari atau juga dikenal dengan nama Tumapel adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur pada tahun 1222 dan tahun 1292. Nah, kerajaan ini tuh menggantikan Kerajaan Kadiri sebagai kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur. Nah, kerajaan ini beribu kota di Kutaraja. Nah, asal-usul penamaan Singosari ini berawal ketika Raja Wiswardana memindahkan pusat pemerintahan kerajaan di kota Singosari. Jadi orang-orang lebih mengenal nama kota Singosari dibandingkan nama kerajaan Tumapel. Jadi dipanggilnya Kerajaan Singosari. Nah, untuk latar belakang pendiriannya, untuk Kerajaan Singosari ini didirikan oleh seorang bernama Ken Arok yang merupakan putra dari seorang petani bernama Ken Endok dengan suaminya yaitu Gajah Para. Nah, melalui Logawe, Ken Arok ini tuh bisa mengabdi kepada seorang Akuwu yang saat itu sedang memimpin aku itu bernama Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok ini bekerja sebagai tukang kebun di Taman Boboji. Nah, di taman ini ia bertemu dengan Ken Dedes. Setelah mengabdi beberapa lama, Ken Arok ini mempunyai keinginan untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu statusnya masih menjadi istri sang Akuwu. Sehingga ia berniat untuk membunuh sang Akuwu. Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring dan keris itu akan ia gunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Jadi Arok memanfaatkan ketertarikan sahabatnya yaitu Kebo Ijo. Jadi ia meminjamkan Kebo Ijo keris tersebut. Nah, Kebo Ijo yang memiliki ketertarikan pada keris tersebut memamerkannya di Tumapel sehingga masyarakat Tumapel menganggap bahwa keris tersebut memiliki Kebo Ijo. Nah, pada hari kematiannya Tunggul Ametung terlihat bahwa keris yang menancap di dada Tunggul Ametung merupakan keris Ken Arok, tapi masyarakat mengira bahwa keris tersebut memiliki Kebo Ijo. Jadi mereka menganggap Kebo Ijo telah membunuh sang Akuwu sehingga mengeroyok Kebo Ijo hingga tewas. Lalu sesudah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok ini menggantikan Tunggul Ametung dan menjadi Akuwu. Lalu ia menikahi Ken Dedes yang saat itu sudah hamil 3 bulan dengan anaknya yang bernama Anusapati. Nah, selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok ini mempunyai satu istri yang bernama Ken Umang. Nah, Ken Dedes dan Ken Arok ini punya 4 anak yaitu Mahesa Wonga Ateleng, Panji Saprang, Nibah Ya, dan Dewi Rimbu. Nah, sedangkan dengan Ken Umang, Arok mempunyai 4 orang anak yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Bregola, dan Dewi Rambu. Lalu kita akan membahas tentang penyerangan di Kediri yang akan memulai kerajaan Singosari. Jadi penyerangan ini tuh dilakukan oleh Ken Arok ya, atau yang saat itu bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amroabumi. Nah, setelah 40 tahun pemerintah pada tahun 1220 Masehi dengan dukungan para Brahmana, ia menyerang ke kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Hal ini diawali dengan perseteruan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana karena Raja Kertajaya memerintahkan para Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Para Brahmana yang tidak terima pun meminta perlindungan kepada Ken Arok. Nah, Ken Arok pun memimpin
penyerangan ke kerajaan Kediri. Nah, penyerangan ini pun pecah di desa Gantar dan pertempurannya pun dimenangkan oleh Tumapel dan menandai awal berdirinya kerajaan Singosari. Nah, saat ini kita akan membahas raja-raja kerajaan Singosari. Raja kedua dari kerajaan Singosari merupakan Anusapati. Nah, Anusapati ini naik takhta pada tahun 1227 dan memerintah selama 21 tahun. Nah, tapi Anusapati ini tuh belum berbuat banyak untuk pembangunan kerajaan Singosari. Nah, Anusapati ini tuh dibunuh oleh Tohjoyo karena Tohjoyo ini ingin membalaskan dendam akan kematian ayahnya dengan cara membunuh Anusapati. Anusapati pun meninggal dan dicandikan di Candi Kidal. Ia pun meninggalkan seorang putra yang bernama Ronggobuni. Lalu raja ketiga ada Tohjaya yang naik tahta dan memiliki masa pemerintahan yang singkat. Ia pun dilengsarkan oleh Ronggobuni, anak Anusapati. Jadi saat itu Tohjoyo ini mengirim pasukan untuk melawan Ronggobuni, namun kalah, tetapi dia masih berhasil untuk meloloskan diri dari penyerangan dan meninggal karena luka-lukanya di daerah Katanglumbang. Lalu yang ketiga ada Raja Ronggowuni. Nah, Raja Ronggowuni ini memerintah pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisuwardana. Nah, dalam memerintah ini dia didampingi dengan Mahesa Cempaka. Nah, pada masa pemerintahannya ini keadaan Singosari itu aman, tentram, rakyat hidup dengan bertani serta berdagang. Nah, Ronggowuni ini pun meninggal pada tahun 1268 dan dicandikan di dua tempat, yaitu di Siwa, di Waleri sebagai Buddha, dan Ambong Paksa di Jajagu atau dikenal sebagai Candi Jago. Lalu yang terakhir ada Raja Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara ini naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Ia memiliki cita-cita untuk menjadikan Singosari sebagai kerajaan yang besar. Setelah ia pun meninggal dan lalu dicandikan di dua tempat, yaitu Candi Jawi di Pandaan dan Candi Singosari di daerah Singosari. Ia pun juga diabadikan di berbagai tempat, contohnya di Surabaya sebagai Arca Kertanegara dan juga Arca Joko Dolok. Nah, kerajaan Singasari ini berakhir ketika Raja Kertanegara meninggal. Lalu yang kedua ada masa kejayaan. Nah, masa kejayaan Singosari ini meliputi dengan kehidupan politik, sosial budaya, politik, dan agama. Lalu yang pertama untuk kehidupan politik Kerajaan Singosari. Nah, pada masa kejayaan ini tuh politik Kerajaan Singosari itu berkembang dengan pesat di tangan Raja Kertanegara. Jadi perkembangan ini bisa dilihat pada politik dalam negeri dan politik luar negeri. Pada politik dalam negeri ini, Raja Kertanegara ini memilih para pejabat yang kompeten untuk membantunya dalam mengelola kerajaan Singosari. Lalu untuk politik luar negeri, ia melakukan ekspedisi dan juga ekspansi wilayah ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Ini untuk peta wilayah kekuasaan Singosari. Jadi seperti bisa dilihat ini ada dari Jawa Timur, daerah Sunda, Bali, beberapa daerah Sumatera, dan juga Kalimantan. Lalu masa kejayaan yang kedua, kejayaan itu bisa dilihat pada kehidupan ekonomi. Jadi kehidupan ekonomi di kerajaan Singosari itu tergolong cukup maju karena letak kerajaan yang cukup strategis, jadi memungkinkan rakyat untuk bertani dan juga berdagang. Nah, ekonomi kerajaan Singosari ini sering mengalami fluktuasi atau naik turun karena
tapi mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Nah, untuk kehidupan sosial kerajaan Singosari itu juga pernah mengalami pasang surut, namun juga mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Lalu untuk kehidupan keagamaannya itu pada masa ini itu masyarakat tuh menganut agama Hindu dan Buddha, tetapi masih bisa hidup berdampingan dengan damai. Lalu untuk kehidupan budaya kerajaan Singosari ini tuh cukup maju ya, mengingat eh, dengan peninggalan yang ditinggalkan seperti prasasti, patung, dan candi. Nah, contohnya itu seperti Candi Jago, Arca Among Hapasa, dan Prasasti Singosari. Lalu di sini kita akan membahas tentang faktor kemunduran. Faktor kemundurannya kerajaan Singosari ini ada dua, yaitu berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri, itu tuh diakibatkan karena Raja Kertanegara ini terlalu fokus dalam mengembangkan pertahanan di luar kerajaan, jadi tidak mengembangkan pertahanan di dalam kerajaan, sehingga muncul bibit-bibit pemberontakan dari seperti Jaya Katuang. Nah, Jaya Katuang ini tuh berhasil membunuh Kertanegara pada tahun 1292. Dengan kematiannya ini, Singosari pun juga ikut runtuh. Sedangkan dari luar, kerajaan Singosari itu menerima tekanan dari Mongol yang memaksa Singosari untuk tunduk kepada Mongol. Lalu di sini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu peninggalan kerajaan Singosari. Nah, peninggalan kerajaan Singosari ini ada candi, arca, dan juga prasasti. Untuk candi yang pertama ada Candi Singosari yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 1300 Masehi untuk memperingati dan menghormati Raja Kertanegara. Lalu yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago ini memiliki keunikan, yaitu candi ini memiliki punden yang berundak. Lalu ada arca Pratnya Paramita. Nah, arca ini tuh diperkirakan perwujudan dari Ken Dedes. Lalu yang keempat ada Arca Among Paksa. Nah, arca ini tuh adalah hadiah dari Kertanegara kepada Tribuan. Nah, Raja Melayu di Dharmasraya pada tahun 1286 Masehi. Lalu ada Prasasti Singasari yang memuat tentang tanggal pengambaran telak benda angkasa. Lalu ada Prasasti Mula Malurung. Nah, prasasti ini tuh adalah sebuah piagam pengesahan dan penganugerahan untuk dua desa, yaitu Desa Mula dan Desa Malurung yang diberikan kepada Pranaraja. Ini untuk sumber-sumber informasi yang saya gunakan ada dari Gramedia, ID Sejarah.net, dan Wikipedia, Hello Edukasi, dan juga LKS Sejarah terkait materi Kerajaan Singosari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.